Dan pada malam harinya, Tae-si ditemui oleh Byung-ji. Di sini Byung-ji bercerita kepadanya bahwa Pensu ingin membangun sebuah mall besar di kota Sunflower. Ia juga sudah membeli semua lahan yang ada di sana, kecuali restoran ibu angkatnya yang berada di tengah-tengah lahan. Karena masalah itulah Pensu benar-benar kesal. Sehingga Byung-ji pun menyarankannya untuk segera meninggalkan tempat itu bersama keluarganya sebelum mendapatkan masalah. Karena Pensu adalah seorang pengusaha yang berbahaya. Ia selalu melakukan hal apapun untuk mencapai tujuannya. Sementara itu, Changmu dan Yang-ki pun bekerja sama untuk merencanakan sesuatu agar bisa berhasil mengurusi restoran Sunflower. 네가 식당 해결해라. 태식이는 내가 어떻게든 잡아보마. Keesokan harinya, Changmu beserta anak buahnya kembali lagi ke restoran Sunflower dan menghancurkan semua barang di sana serta mengeluarkan ibu Tae-si secara paksa dari rumahnya. Sementara Hijo yang saat itu sedang merekam video melihat ibunya disakiti. Ia pun langsung menghampirinya dan memukul Changmu dengan kameranya. Hijo lalu berlari mencari Tae-si ke tempat kerjanya dan memintanya untuk segera pulang. Setelah Tae-si sampai, anggota Changmu pun telah pergi. Keesokan harinya, Tae-si pun pergi menemui Cho Pensu. 저 싸움 무슨 일이 있어도 절대 안 하기로 결심했습니다. 그 결심 지킬 수 있게 해주세요. Pensu lalu menelepon anggotanya untuk segera membereskannya. Kemudian di scene lain, kita melihat Yang-ki yang sedang menghubungi polisi. Ternyata, Yang-ki telah menyusun rencana untuk menjebak Tae-si, di mana ia akan menyuruh beberapa orang untuk memukul Tae-si dan memaksanya untuk berkelahi, sehingga nantinya polisi yang telah bekerja sama dengan Yang-ki hanya tinggal menangkapnya. Tak butuh waktu yang lama, orang suruhan Yang-ki pun datang ke tempat kerja Tae-si. Dan di sini mereka dengan sengaja meminta Tae-si untuk memasangkan sayap di mobil mereka agar bisa terbang seperti di film. Namun karena Tae-si mengatakan bahwa bengkelnya tidak bisa memasang seperti yang mereka minta dan menyuruh mereka untuk mencari bengkel lain, mereka langsung saja memukul Tae-si. Pemilik bengkel yang melihat hal itu mencoba untuk menghentikan tindakan mereka. Akan tetapi ia malah dipukul. Tae-si lalu berusaha untuk melindunginya. Karena di sini Tae-si tak melawan mereka sama sekali, polisi suruhan Yang-ki pun tidak bisa menangkapnya. Setelah kejadian di bengkel, pada malam harinya, di saat Tae-si sedang membantu pekerjaan ibunya, anak muda yang menyukai Hijo datang ke rumah mereka. Di sini ibunya pun meminta anak muda itu untuk segera pergi. Lalu anak muda itu pun mengatakan bahwa ia mengetahui cerita yang terjadi di keluarga mereka. Bagaimana ibunya bisa mengadopsi Tae-si yang telah membunuh anaknya yang bernama Choi Do-pil. Dan percakapan itu tanpa sengaja didengarkan oleh Hijo yang membuatnya kecewa. Setelah itu di kamar, Hijo menanyakan kepada ibunya mengapa ibu bisa menerima orang yang telah membunuh kakak. Lalu ibunya pun menjawab, setelah pemakaman kakaknya, ia pergi ke penjara untuk menemui Tae-si bermaksud untuk mengatakan kepadanya bahwa ia pantas menerima hukuman tersebut karena telah membunuh anaknya. Akan tetapi di saat dirinya sampai di sana, Tae-si menangis dan meminta maaf kepadanya. 내 생전 그렇게 서럽게 우는 놈은 못 봤어. Melihat tangisan Tae-si membuat ibunya sadar bahwa Tae-si hanya melakukan sebuah kesalahan dan ia bukanlah orang jahat. Jadi, karena hal itulah ibunya terus mengunjungi Tae-si selama di penjara dan terus memperhatikan dirinya selama 10 tahun di sana. Tae-si adalah anak yang baik. Jadi ibunya pun memutuskan untuk menjadikannya sebagai anaknya. Setelah mendengar jawaban dari ibunya, Hijo pun langsung pergi menemui Tae-si. Tae-si pun meminta maaf kepadanya sambil mengatakan bahwa dirinya di waktu itu tidak bisa berpikir dengan jernih. Setelah lama berbincang, Hijo pun akhirnya menerima Tae-si di keluarganya.
그리고 너 있으니까 엄마가 좋아하잖아. 그냥 푹 눌러 살아. Keesokan harinya, ibunya pun pergi menemui Pensu dan menunjukkan sebuah diari milik anaknya, Choi Do-pil, yang isinya tertulis bahwa semua yang Choi Do-pil lakukan selama ini adalah perintah dari Cho Pensu, termasuk menghajar Tae-sik dan menjual lahan sunflower. Karena Pensu sebentar lagi akan dilantik menjadi dewan, ibu Tae-sik pun mencoba mengancamnya dengan diari tersebut. Akan tetapi hal tersebut bukan membuat Pensu takut, ia malah meminta Byung-ji untuk segera membereskan masalah ini secepatnya. Malam harinya, Tae-sik yang sedang berada di bengkel pun mendapatkan telepon dari Byung-ji yang mengatakan kepadanya bahwa ibunya sekarang dalam incaran Pensu. Tae-sik lalu bergegas pulang untuk memastikan keselamatan ibunya. Tetapi ternyata tidak terjadi apa-apa, guys. Akan tetapi, keesokan harinya, di saat Hiju sedang menyeberang jalan, tiba-tiba ada seorang pria yang mengendarai sepeda motor menghantam kepala Hiju dengan sebuah batu bata sehingga membuat dirinya harus dirawat di rumah sakit. 내가 죽어도 넌 지켜줄게. Ternyata, Pensu dengan sengaja meminta anak muda yang menyukai Hiju untuk menyerangnya agar bisa menjauhkan Tae-sik dari ibunya. Akibat kejadian itu, ibunya pun merasa bersalah dan pada akhirnya memutuskan untuk menjual lahannya. Tae-sik lalu pergi memberitahukan hal itu kepada Pensu. Namun di sini terlihat Pensu tidak puas, guys. Ia pun mengatakan, "Berikan aku satu tanganmu, maka aku akan melepaskanmu." Dan benar saja, Tae-sik rela melakukan apapun demi keluarganya. Setelah itu, Tae-sik pun diantar pulang oleh Byung-ji. Dan ternyata, Byung-ji tadi berbohong, guys, untuk melindungi Tae-sik. Jadi, sebenarnya tangannya hanya luka ringan aja. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Yangki datang ke rumah ibunya Tae-sik dan mencekiknya sampai meninggoy. Ia lalu mengambil paksa sidik jarinya dan juga buku diari milik anaknya. Sementara Tae-sik yang baru saja pulang ke rumah melihat ibunya digantung. 어머니 눈 좀 떠보세요. 눈 떠! 눈 떠! 엄마! Setelah pemakaman ibunya, rumah mereka pun telah dirobohkan oleh anggota Pensu. Kejadian itu amat membuat Tae-sik terpukul. Dan dari sinilah Tae-sik melanggar janjinya. Ia langsung pergi ke tempat Pensu seorang diri untuk membalaskan dendam. Di mana, di saat itu, terlihat Pensu sedang merayakan keberhasilannya. Byung-ji yang berada di sana diminta Tae-sik untuk pergi. 고맙다. Lalu tempat tersebut pun dibakar oleh Tae-sik. Dan perkelahian yang sangat epik pun terjadi. Mamam tuh kalian semua. Terakhir sisa Pensu. Tae-sik pun menghajarnya sampai end. Setelah semuanya tewas, Tae-sik pun membunuh dirinya sendiri dengan duduk di tengah perapian sambil mengenang masa-masa indahnya bersama keluarganya. Dan film pun berakhir. Wah, puas banget ya lihat Tae-sik menghajar anggota gangster itu. Ini baru yang namanya solo vs squad yang epic, guys. Film ini menurut saya cukup memberi pelajaran, di mana mengajarkan kita untuk lebih menghargai niat seseorang, apalagi untuk berubah ke arah yang lebih baik. Oke guys, sekian alur cerita film Sunflower. Semoga kalian bisa terhibur ya. Sampai berjumpa lagi. Dadah!